Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada. Apa kabar? Kita kembali berjumpa di program Dapur Ramadan. Kali ini bersama saya Ida Aisyah dan kita berada di Boyolali, Jawa Tengah bersama ibu-ibu perwakilan Boyolali tentu saja. Dan salah satu menu yang akan kita hadirkan untuk ke Anda menemani berbuka puasa yaitu puding labu kuning. Bersama saya sudah ada Ibu Khairiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Ibu? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, puding labu kuning ini salah satu makanan untuk berbuka puasa, sangat cocok, Ibu ya. Dari namanya ini ada labu kuningnya, ini pastinya jadi salah satu bahan utama begitu ya. Nah, silahkan selain untuk labu kuning, apa saja Ibu bahan-bahannya bisa disampaikan kepada pemirsa? Baiklah, bahan utamanya labu kuning, kedua telur, ketiga gula pasir, keempat garam, kelima agar-agar pren warna putih dan bubuk jeli rasa mangga dan susu, agar-agar warna hijau untuk toppingnya nanti. Tak lupa santan untuk topping, dengan perisa makanan yang hijau nanti untuk topping, yang kuning untuk agar-agarnya. Ini rasanya apa Ibu untuk perisanya? Perisanya nanti perisa rasa nanas yang kuning, yang hijau itu perisa pandan, pasta pandan. Ya, tentunya pemirsa sudah penasaran bagaimana cara membuat puding labu kuning. Mari Ibu dipraktekkan, kita belajar bersama ya. Monggo silakan. Pertama kita mengupas labunya, kita potong-potong, kita cuci bersih, langsung kita kukus, dan hasilnya yang sudah dikukus kayak begini. Ngukusnya berapa menit Ibu? Ngukusnya ya kira-kira seperempat jam ya, 15 menit sampai kadang-kadang labunya yang kalau ini kadang sampai 20 menit. Tapi nanti teksturnya sudah kelihatan kalau masak itu sudah kelihatan lembut, lunak begitu. Langsung kita saring kita masukkan di sebuah saringan. Dan kita tumbuk seperti kita menyaring bubur bayi. Oh ya. Ya, begitu. Jadi nanti kita tumbuk-tumbuk. Nanti kita mengambil yang lunak, yang di bawah yang sudah ini tidak katut seratnya ya, Mbak ya. Jadi lebih lembut nanti ya, Bu, lembut, hasilnya lembut sekali, tidak ada seratnya. Memang bisa di blender, tapi kalau di blender rasanya kurang enak seperti kalau disaring. Kalau disaring itu rasanya enak, Mbak, nggak seperti apa ya, kalau di blender itu kan seratnya ikut putus, jadi tidak enak. Jadi nanti hasilnya yang kita pakai yang sudah disaring ini. Nanti kita masukkan di suatu wadah. Pertama gula pasir, kita masukkan di sini gula pasir sama agar-agar yang plain tadi warna putih. Kita masukkan dengan gula pasir, dengan bubuk jeli rasa mangga. Jadi nanti agar-agarnya itu seperti mangga yang sudah dihaluskan. Jadi kombinasi ini ya Bu ya, ada jeli, ada agar-agar. Habis itu kita kasih susu kental manis. Ya, susu kental manis kita masukkan. Dari ukurannya bisa terlihat ya, kira-kira susu kental manis. Terus tadi yang kita langsung masak di atas ini kita kasih air ya, Mbak ya. Ini airnya nanti kalau agar-agarnya itu 2 bungkus, berarti airnya itu 2 gelas ini, gelas ukur yang 500 gram. 500 mili. 500 liter ya? Ya, setengah liter itu 500 itu 2 ini kita ya. Ini kalau pakai kafur nanti hasilnya semakin awet, tidak cepat basi kalau pakai air kafur. Ya, ditambah lagi ini
Jadi 2 botol Disisakan ya. 2 botol disisakan sedikit karena butuh 1000 ml. Sisakan 200 ml ya. Ya, segitu. Jadi ini kita aduk. Kita aduk. Oh, ini garamnya sedikit ya. Tadi belum masuk. Garamnya sedikit. Supaya apa ini Bu dikasih garam? Dikasih garam itu selain memantapkan rasa, juga nanti pudingnya itu awet, Mbak. Pudingnya awet. Jadi tidak hanya soal Jadi rasa ini, ya. jadi kita masak sampai sudah mendekati mendidih. Ini nanti dari labu yang sudah kita haluskan tadi, kita masukkan di. Itu masih banyak ya ternyata. Iya. Baik, ini Iya. jadi sangat halus ini Iya, ya. halus sekali. Saya pegangkan ya. Jadi ini labu kuningnya yang tadi kita sudah saring, sangat lumer halus. Jadi kita masukkan juga. Nanti lumer jadi satu. Putih dan kuningnya kita belum pisahkan ya. Jadi harusnya dimasukkan juga di sana. Iya, dimasukkan juga. Jadi kita memisahkan, awalnya tadi kita sudah memisahkan putih dan kuning telurnya. Ya. Ya, gini. Pakai manual aja ya Bu ya, nggak Manual, ada alat nggak khusus. ada alat ini. Tadi kalau ini kalau sudah hangat-hangat kuku, putih telurnya tadi dikocok, Kuning telur ya. kuning telur dikocok. Ini kita masukkan, Ya. kita aduk lagi. Jadi masukannya nggak nunggu udah mendidih ya Bu ya? Tidak, Ketika hangat-hangat kuku aja. masih hangat-hangat kuku. Kalau sudah mendidih nanti pecah, Mbak, telurnya itu ya. pecah. Dan ini harus Jadi, terus diaduk. Harus terus diaduk sampai betul-betul mendidih, Mbak. Ya. Dan Harus itu nanti betul-betul labunya juga mendidih. menyatu ya labunya. Menyatu ya. Yang kuning kita sudah siap, jadi kita memperagakan untuk yang toppingnya. Ya. Ya, kita toppingnya. Untuk toppingnya ini, ya, untuk membuat toppingnya, jadi kita masukkan gula dulu. Gula, ya, gula. Terlalu banyak Ya. ya. Baik. Gula, habis itu agar warna hijau, karena supaya gampang menyatu. Kita geser begini, jadi nanti tidak menggumpal, nggak bergelindil. Jadi langsung habis gula dan agar, itu santan sebanyak 500 ml, Iya. santan kental. Baik. Habis santan kental, susu kental manis. Jadi ini juga menambah rasa Iya. manisnya ya. Iya. Susu kental manis. Dan adukkan. Yang ini? Iya. Iya. Nah, kita aduk. Kalau untuk pemirsa yang ingin memesan snack Iya. ke Ibu Khairiyah, Ya, jangan lupa mm-mm. garam, Mbak. Oh, Garam iya. sedikit supaya toppingnya ini awet. Karena pakai santan, karena santan itu untuk pengawetnya itu gula dan sedikit garam. Jadi nanti bisa mengawetkan secara alami. Jadi ini kita taruh di atas kompor, bahannya cuma 4 Jadi tadi. nggak blendernya? Iya, mixernya. Jadi sementara ini kita sudah campur, kita memixer putih telurnya, karena tahap bikin puding ini, kalau untuk bikin pudingnya gampang, cuman kita campur-campur, kita sudah mendidih, kita jerangkan sebentar supaya uap panasnya itu hilang, agak sedikit berkurang, sudah agak dingin, dan nanti dari plastik juga tidak mengkontaminasi makanan. Jadi sudah hangat kuku baru kita masukkan di plastik. Dari plastiknya pun juga plastik yang jangan yang daur ulang, yang bagus, Mbak. Jadi yang putihnya bersih, terus ada di belakang ininya ada tandanya agak bagus, plastiknya bagus gitu ya, bagus. Jadi tidak ini nanti aman sudah hangat-hangat kuku. ya. Terus kalau ini
Nanti ini kita tahap pertama kita mixer ini, mixer kuning putih telurnya. Sampai jadi busa gitu ya? Iya. Putih telurnya kita mixer sampai putih, nanti tidak bergerak putih telurnya itu, kalau kita goyang kita tuang sudah tidak tumpah. Oh ya, itu tandanya Ya. udah siap ya. Jadi alatnya yang untuk memixer itu jangan kena minyak, harus bersih, harus higienis. Jadi nanti bisa jadi. Jadi ada yang kasus gagal juga ini Bu, ya? Iya. Nah, Kalau ya. ada kena minyak itu gagal. Sampai 15 menit enggak ini Bu, kalau Nggak sampai biasanya, cuma ya paling 5 menit bisa, ini sudah bagus. itu tandanya siap kalau Ya, sudah bergerak. Ini ini sudah bagus, baru kita masukkan perisa makanan warna hijau. Ya, melon ini ya. Pandan. Oh, pandan. Ya, pandan warna hijau. Ya, begini. Kalau buat pemirsa yang ingin pesen gimana Ibu? Bisa pesen di tempat saya Bu Hoiria, ada nomor telepon 081 21 511 3041. Ya, baik. Bisa pesen ya di Bu Hoiriah Snack ya, 081 21 511 3041. Ini selain bulan Ramadan juga tetap melayani Bu, ya? Iya, tetap melayani. Ini Ini minimal pesan itu berapa banyak Ibu? bisa berapa biji bisa 50 berapa biji bisa saja untuk ini. Nah, ini contohnya kalau topengnya itu kita putih telur kita kocok dan kita tuang begini sudah ketumpah, itu sudah jadi. Baru kita tinggal mendidihkan ini agar-agarnya. Ini ya. Nah, Ya, agar-agarnya ini kita didihkan cepat saja, karena agar-agarnya tadi satu bungkus, biasanya kalau satu bungkus itu sekitar 3 gelas air, tadi hanya cuman dikasih sekitar 1 gelas lebih air, jadi 500 mili itu cuman ya sekitar 2 gelas kurang ya Mbak ya. Iya. Ya, itu nanti kita masak sampai meletup. Kalau sampai meletup Iya. Sampai mendidih baru kita masukkan di dalam ini. Jadi ini meskipun kompor sudah dimatikan tetap diaduk Tetap ya. diaduk, Untuk dijerangkan supaya uap panasnya keluar ya, hilang uap panasnya agak ini, karena nanti kalau dimasukkan ke dalam cetakan plastik tidak meleleh dan plastiknya juga tidak mengkontaminasi ke makanan. Tapi tetap bisa beku ya Bu, meskipun ini sambil diaduk-aduk terus ya? Iya, nanti kalau sudah dingin tetap beku ya Mbak, tetap set beku. Nah, jadi sambil kita mengaduk, kita masukkan tadi Mbak, ini apa? Sitrit asid. Iya, sitrit asid tadi, agak rasa asam, dia segar juga ya? Iya segar. Nanti jadi puding tersebut itu walaupun dari labu, jadi nanti bisa rasanya seperti puding mangga. Ada yang merasakan tuh dia ngeyel pakai seperti puding mangga gitu. Padahal asalnya dari labu. Karena pakai ini tadi, perisa ini sama yang kuning. Tahap terakhirnya ini perisa nanas. Nanas padahal ya. Perisa nanas dipadu-padankan ke sini supaya memperkuat penampilan ya, cantiknya kuning supaya kuat aja, nggak usah banyak-banyak, sedikit aja untuk aroma dan untuk ini sedikit aja. Jadi nanti warna kuningnya cantik, juga aromanya juga ini mendukung. Jadi ini kelihatan sudah agak dingin ya, tapi lihat prosesnya memang agak ribet ya Bu ribet ya. Jadi kalau mau pesen harus hamin berapa ini Bu? Hamin 1 bisa Mbak. Bisa. Nanti kadang saya biasanya sudah siap di rumah, itu saya sudah siap. Berarti labunya nyetok Iya, terus ini, nyetok. Bu? Saya nyetok di rumah. Labu Terus juga bisa tahan lama ya? bahan-bahannya saya sudah nyetok di rumah. Iya. Jadi kita masukkan di gelas ukur. Ada corongnya ya, gelas apapun bisa. Ini untuk biasanya untuk memudahkan ini ya. menuang ke
cetakan tadi. Ini untuk ibu-ibu muda yang mau usaha ini, alhamdulillah ini usaha ini gampang membikinnya, bahan-bahannya di mana-mana ada dan hasilnya cukup lumayan untuk menambah income kita. Jadi kita tuang yang kecil karena plastiknya tadi bagus, jadi dia tidak meleleh. Ya, ya segitu. Setengah lebih ya? Ya setengah lebih. Nanti yang di atas untuk topping, Mbak. Ya. Kalau udah di wadah ini nggak boleh digoyang-goyang ya Bu ya? Iya, enggak apa-apa. Ada yang usul dimiringkan supaya cantik. Tapi saya kalau pesenan itu sampai 100 lebih kan saya harus memiringkan citakan ini 100 saya enggak bisa. Jadi ya enggak, toppingnya enggak usah miring, enggak apa-apa. Jadi yang penting nanti lurus-lurus aja ya. Nanti kelihatan ini. Terus ini yang citak ya, hantaran ya. Untuk hantaran itu biasa yang besar. Untuk oleh-oleh kalau pas Ramadan, pas Lebaran, jadi bisa kita ke yang uti, yang kakung, kita bisa membawakan makanan yang buatan kita sendiri. Lunak ya, buatan sendiri dan alhamdulillah sangat bagus nutrisinya. Kalau tidak mau repot bikin sendiri bisa pesan ke Ibu Khairiyah ya di 081 215 11 3041. H-1 masih bisa dilayani ya. Jadi kalau untuk pesan hari hari sebelumnya bisa pesan. Nah, ini tahap penuangan. Jadi memang tidak sampai penuh ya karena nanti masih ditimpa dengan warna hijau. Ya. Iya, dari labu bisa jadi puding ini ya. Ini tadi sudah ini ya Bu ya, sudah dituang ke sini yang adonan yang pertama sudah ngeset ini ya. Sudah siap untuk ditimpa adonan yang kedua ya. Jadi ini sudah matang ya putih telurnya. Sudah matang. Kita timpakan, kita lapiskan ke tadi yang puding kuning tadi. Ya. Oh, sekitar 2 sendok tapi tidak penuh ya. Tidak penuh. Tuang sampai habis. Berarti ini tahap akhirnya memang seperti ini ya Bu ya? Tahap akhirnya seperti ini. Tidak diapa-apakan lagi. Ya sudah, ini sudah jadi. Ini Mbak Ida hasilnya. Tinggal nanti kita kalau sudah dingin betul, jadi kita kreasikan, kita lukis, kita coret aja, kita garuk pakai garpu ya. Biasanya pakai garpu supaya ada ornamennya, nggak terlalu polos ya, untuk menarik untuk menarik pelanggan, untuk menarik yang melihat puding itu kok lebih berselera ya. Begitu. Baik. Jadi selain penampilannya cantik, insya Allah rasanya juga enak begitu ya. Apalagi ini terbuat dari bahan utama puding ya, yang bergizi begitu. Ya baik pemirsa, ini dia puding labu kuning ya, buatan Ibu Khairiyah dari Boyolali, Jawa Tengah. Anda bisa mencoba resep ini, sangat mudah dibuat dan insya Allah cocok untuk seluruh anggota keluarga maupun untuk Anda yang ingin membuka usaha begitu ya. Baik, terima kasih Ibu Khairiyah sudah berbagi resep bersama kami. Sukses terus untuk usahanya. Amin. Berkah Ibu ya. Amin. Ya baik pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada, demikian tadi telah kita ikuti bersama Dapur Ramadan dengan satu menu makanan untuk berbuka puasa, yaitu puding labu kuning. Dan Anda tentu bisa mencobanya di rumah ya. Akhirnya saya Ida Aisyah bersama seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Pastikan Anda terus menyimak Dapur Ramadan setiap hari selama bulan Ramadan. Nantikan resep-resep kami berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.